Stop! 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 Kekerasan pada perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bab 1 mengenai ketentuan umum Pasal 1 Ayat 1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ayat yang kedua berbicara mengenai kewajiban dasar manusia. Ayat yang ketiga berbicara mengenai diskriminasi. Ayat yang keempat berbicara mengenai penyiksaan. Ayat yang kelima mengenai anak. Ayat yang keenam pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketujuh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Begitu banyak kekerasan yang terjadi di Indonesia. Secara fakta, melalui pengalaman saya yang terjadi dalam lingkungan tempat tinggal saya, di mana seorang ayah yang setiap harinya melakukan minum minuman keras. Ketika mabuk, ayah tersebut marah dan emosi. Kemudian anak dan istrinya selalu menjadi target untuk bisa dia melampiaskan rasa emosi atau rasa marahnya itu. Dan itu adalah merupakan salah satu contoh kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan pada perempuan dalam masa pacaran berdasarkan pengalaman saya yang saya alami ketika saya melihat seorang teman perempuan saya bercekcok dengan pacarnya. Kemudian si laki-laki ini mendorong teman saya sampai terjatuh di lantai. Itu adalah salah satu contoh kekerasan fisik dalam masa pacaran terhadap perempuan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kekerasan terjadi pada perempuan. Yang pertama, adanya budaya patriarki yang melekat pada pemahaman banyak orang, yang menomorsatukan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Perempuan juga dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga laki-laki berkuasa atas diri perempuan. Kemudian, penyebab lain juga adalah penafsiran Alkitab yang terlalu kaku. Setelah kita mengetahui beberapa fakta yang terjadi dalam kehidupan ini bahwa sebenarnya tidak ada tindakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan terlebih tadi kita sudah memahami tentang Undang-Undang Dasar yang ada di Indonesia yang menekankan tentang hak asasi manusia. Dan terlebih kita harus menumbuhkan sikap advokasi atau melakukan tindakan advokasi untuk meniadakan sikap diskriminasi yang ada di kaum perempuan. Belajar dari kitab Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-53 hingga pada Yohanes pasal 8 ayatnya yang pertama hingga ke-11. Di situ kita akan mencontohi sikap Yesus sebagai seorang advokasi. Ada dua poin yang boleh kita tangkap di situ. Yang pertama adalah penekanan firman Tuhan di situ tidak menekankan seorang laki-laki yang sedang melakukan zina, melainkan hanya menekankan seorang perempuan yang wajib dihukum. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa tidak ada tindakan yang menyatakan kesetaraan dari perbuatan yang dilakukan oleh perempuan tersebut, melainkan hanya ditekankan hukuman untuk seorang perempuan yang melakukan zina. Dan yang perlu kita contohi di situ adalah sikap Yesus, sikap kasih Yesus terhadap perempuan tersebut. Yang dimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang pada saat itu menjudge perempuan tersebut bahwa dia pantas untuk dihukum mati, tetapi Yesus memberi penjelasan bahwa sikap tersebut tidak baik untuk dilakukan. Dari sikap ini Yesus menunjukkan sikap advokasi atau pembelaan terhadap perempuan tersebut. Yesus memberikan hukuman namun tidak menunjukkan kekerasan di dalamnya. Kita bisa menumbuhkan sikap advokasi melalui beberapa cara. Yang pertama, tumbuhkan rasa toleransi dalam diri kita, yang dimulai dari lingkungan sekitar kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan perkuliahan maupun lingkungan sekolah. Kita bisa menumbuhkan sikap-sikap tersebut dengan meniadakan sikap diskriminasi terhadap perempuan yang dimulai dari perilaku kita dengan orang lain. Dan kemudian kita harus mendukung gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang
mendukung adanya kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Dengan begitu secara tidak langsung kita sudah menunjukkan sikap bahwa kita mau melakukan pembelaan terhadap perempuan dan orang-orang yang kena diskriminasi. Kiranya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita boleh menumbuhkan sikap advokasi bagi kalangan-kalangan yang terdiskriminasi, terlebih khusus perempuan. Arti advokasi kerap dikaitkan dengan pembelaan, tetapi dalam arti luas, advokasi adalah serangkaian tindakan yang terencana dan terorganisir secara sistematis yang mendorong dan atau yang dapat mempengaruhi perubahan serta berdampak pada masyarakat dan negara. Jadi, advokasi menjadi bagian integral dari upaya pemberdayaan, pembebasan, dan transformasi sosial. Itulah beberapa hal terkait dengan kekerasan pada kaum perempuan. Banyak hal yang merugikan kaum perempuan. Oleh karena itu, stop kekerasan pada perempuan. Belajarlah untuk melakukan keadilan. Bersikaplah setara. Hargailah kaum perempuan.